Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nova Nurwanto. Baik teman-teman semua, setelah sekian lama saya nggak upload video di YouTube, kali ini kita membuat sebuah konten yang cukup menarik ya. Kenapa menarik? Karena di segmen kali ini agak sedikit berbeda dengan konten saya yang sebelumnya. Ya kenapa? Karena kali ini saya akan membuat konten yang cukup menginspirasi dan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman yang ingin belajar berbisnis. Saya yakin banyak sekali orang zaman sekarang pengen belajar usaha, tapi mau belajar langsung dari pelaku usahanya yang sudah sukses, kadang-kadang aksesnya sulit atau nggak punya kenalan pengusaha yang sukses. Maka di segmen kali ini, yaitu bedah UKM, saya akan menampilkan usaha-usaha UKM yang dibangun dari nol, yang bertumbuh secara organik dan sudah cukup besar. Kita akan cari ilmunya, kita ambil ilmunya untuk bisa kita pelajari dan duplikasikan di usaha teman-teman semua. Baik, kali ini saya akan mengambil satu sampel usaha atau sampel bisnis yang sudah berjalan selama belasan tahun, yaitu bisnis sabun, brandnya Big Clean. Kenapa ambil brand ini? Karena brand ini dibangun dari usaha rumahan yang sekarang sudah pabrikasi dan umurnya udah belasan tahun. Jadi stabil secara bisnis, tahan lama, profitable. Ya, mari kita langsung datangi pemiliknya dan kita belajar langsung dari pemiliknya dan langsung lihat tempat produksi sabunnya. Mari ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel YouTube Nova Nurwanto. Jangan lupa sebelum tonton subscribe, share, and like. Terima kasih telah mampir. Semoga kita bisa jumpa di darat, tidak hanya jumpa di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Waduh, apa kabar Kang Roni? Alhamdulillah baik. Pak Erinya ada? Ada Pak, silakan. Boleh panggil Pak Roninya. Kita bertamu langsung ke rumah owner Big Clean Indonesia, Bapak Eri. Duh, ada? Ada. Sip. Kita belajar langsung teman-teman semua dari ownernya. Tidak hanya nanti kita nggak hanya ngobrol, tapi kita langsung berkunjung ke pabrik biar teman-teman melihat secara langsung dan inspirasi gimana caranya bisnis yang dimulai dari rumah jadi pabrikan. Wah, ini dia, Masya Allah. Pak Eri, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Punten yang ngeganggu nih ya. Ini channel baru Pak Eri di YouTube saya nih ya. Kita coba menggali kesuksesan para pengusaha, termasuk pengusaha sabun ya. Karena jarang-jarang bisnis sabun ya sampai gede seperti ini. Wow. Aduh, Pak Eri, kita langsung aja to the point nih Pak Eri ya. Sebuah bisnis pasti ada permulaannya kan gitu ya. Jadi kayak aku boleh tahu sejarahnya gimana nih dulu Big Clean dimulai dan sekarang udah bertahan berapa lama nih prosesnya sekarang? Big Clean itu dimulai dari tahun 2006 ya. 2006 ya, berarti cukup lama sih, berapa 16 tahun ya? 16 tahunan ya. Ya. 2006 dulunya sih awalnya cuma ada satu item varian produk yaitu sampo mobil ya. Sebentar, Pak Eri ini bisnis ini 2006. Pertanyaannya, emang jurusannya kimia? Bukan. Apa jurusannya? Ekonomi. Akuntansi. Jadi nggak ada nyambungnya sama ini. Oh, bisa hitung duit aja. Oh, ini menarik nih. Poin pertama, memulai bisnis nggak harus selalu satu jurusan dengan kuliahnya, gitu ya. Iya. Oke, lanjut Eri. Nah, dari situ saya coba masukin ke beberapa tempat di Bandung ya. Tempatnya? Oh, cuci mobil. Di depan tuh di. Jadi start awalnya dari produk-produk untuk cuci mobil? Iya. Memulainya Pak Eri? Sampo mobil. Oh, sampo mobil sama awal. Semirban. Punya dua produk itu. Nah, dari situ saya mulai nawar-nawarin, ternyata penerimanya bagus. Itu masih kerja? Masih kerja. Berapa lama dari memulai usaha sambil bekerja sampai terjun 100% meninggalkan pekerjaan? 2006. Nah, dari mulai merintis itu kurang lebih saya 3 tahun ya. Mulai saya nyemplung 3 tahun membangun usaha, baru berani all out. Iya. Jadi keluar dari pekerjaan. Iya, keluar dari pekerjaan. Nah, sejak keluar dari pekerjaan itu saya memutuskan keluar ya karena saya lihat memang potensinya cukup lumayan ya waktu itu. Ngomong-ngomong, waktu keluar itu penghasilan dari bisnis sudah menggantikan gaji atau lebih besar atau lebih kecil waktu itu? Alhamdulillah, makanya saya berani memutuskan keluar itu karena saya pikir ini bisa gitu. Oke. Jadi sudah bisa menggantikan penghasilan utama. Dari gaji penghasilan utama itu. Malah saya mulai ngambil kredit istilahnya mobil baru gitu ya. Berarti bisa nyicil. Sudah mulai bisa ya. Bisa kebayar gitu ya. Betul. Waktu itu. Nah, setelah saya fokus 100% memutuskan keluar dari pekerjaan,
alhamdulillah omset naik 4 kali lipat dari Malah berkembang ya. terus tumbuh. Terus Kan menambah kita varian fokus. baru tuh di tahun keberapa Pak? Nah Dari itu sampo mobil tahun doang. pas saya memutuskan untuk Oh, keluar, setelah 100%. 100% keluar. Saya kan pernah dengar ya. Jadi pertama memulai usaha kan pasti sambil kerja dari rumah nih. Nah, dari skala produksi rumahan awalnya sampai kemudian Pak Eri bisa membangun ya kita bilang pabrik kecil lah. Itu berapa lama prosesnya? Dari mulai usaha rumahan ke pabrik, ke usaha pabrik. Itu prosesnya nggak lama sih Pak, 1 tahun lah. Setelah keluar dari kerja? Setelah keluar dari pekerjaan, ini pabriknya dia di sini dulu, di rumah. Oh, awalnya produksinya di rumah? Manual gitu. Setelah itu? Manual. Kemudian saya beli tempat di belakang sana untuk bikin tempat produksi tempat produksi. Nah mulailah. Itu berarti tahun keberapa tuh? Banyak barangnya itu di sana, di varian barunya itu di pabrik baru. Oh, pengembangannya di sana. Jadi ini menarik nih Pak Eri ya, untuk saya kasih berbagi sama teman-teman. Jadi tidak harus orang memulai usaha itu langsung terjun. Jadi kalau kita lihat polanya Pak Eri, beliau sambil bekerja, tapi karena punya impian mungkin Pak Eri ya, betul. tidak cukup dengan apa yang sudah didapat di pekerjaan, atau mungkin sudah bosan dengan rutinitas bekerja, beliau memulai usaha tetap sambil bekerja, begitu kan? Ketika bisnisnya berkembang dan mampu menghasilkan angka mungkin senilai atau bahkan lebih dari pekerjaannya, beliau baru mulai all out. Jadi teman-teman yang sedang bekerja, ya kan bisa juga terinspirasi dengan pola beliau. Kerja tetap jalan, memulai usaha. Jadi jangan sampai usahanya belum pasti, belum menghasilkan, tapi udah terlalu nekat gitu ya, babak belur. Usaha belum hasil, pekerjaan belum sudah ditinggalkan. Dan yang terpenting ternyata usaha ini kalau kita hitung ya dari 2006 sekarang 2022, artinya udah 16 tahun bertahan Pak Eri ya. 16 tahun ya. Dari usaha rumahan sekarang sampai besar sampai memiliki pabrik. Artinya secara otot kekuatan bisnis ini sudah cukup bagus, karena menurut riset nih Pak Eri ya, 95% bisnis pemula itu mati di tahun kelima, sebelum tahun kelima. Artinya banyak orang membangun usaha tapi nggak kuat melewati fase 5 tahun pertama. Ya hanya 5% yang bertahan. Dan itu termasuk bisnisnya Pak Eri itu 5% yang bertahan. Kalau bisnis sudah membangun fondasi di 5 tahun pertama, secara teori dia akan memiliki otot kekuatan daya tahan untuk 10 tahun. Pak Eri sudah melewati itu. Tapi pasti ada dinamika kan, ada masalah yang harus diselesaikan. Nanti di 10 tahun pertama juga ada tantangannya. Tapi kalau bisnis sudah mampu melewati 10 tahun pertama ujiannya, dia punya otot kekuatan untuk bertahan 20 tahun. Gitu ya. Ini Pak Eri udah ada 16 tahun nih, karena 10 tahun pertamanya udah teruji, maka ketika melewati fase 20 tahun, dia akan memiliki otot kekuatan untuk bertahan 40 tahun. Itu rata-rata risetnya seperti itu. Jadi ini adalah sebuah bisnis yang dibangun secara organik, dari rumah, kemudian berkembang menjadi usaha pabrikan, ya, mini pabrik begitu. Dan tentu ini sudah cukup bisa memberikan lapangan pekerjaan Pak Eri ya. Alhamdulillah. Sekarang berapa jumlah karyawan? 10. 10 di pabrik? Ya. Totalnya 10? Totalnya 10. Totalnya 10. Terus kalau metode pengembangan marketnya, agen reseller? Kita sistemnya sistem reseller aja. Reseller ya, sudah banyak ya. Tapi kita sebelum ngobrol ya tentang bagaimana metode pengembangan pasar, kita pengen tahulah Pak Eri, boleh nggak kita lihat langsung pabriknya, kita lihat siapa tahu teman-teman juga terinspirasi ya, bisa bermitra juga dengan Bikilin. Boleh nggak kita ngobrolnya langsung di pabriknya? Siap, boleh. Kita ke pabriknya langsung ya. Ini jarang-jarang nih diizinkan oleh ownernya langsung lihat dapurnya seperti apa. Biasanya kalau bisnis dapurnya ditutup-tutupin. Dapur kecil lah. Bikilin tidak ya. Kita akan belajar. Mari langsung Pak Eri. Ya, kita langsung ke sana. Kita ketemu di pabrik langsung ya. Ya ini tempat produksinya Pak Novan. Masya Allah. Ini apa nih Pak Eri nih? Ini bahan baku ya, ini bahan baku. Bahan kimia nih. Ya, bahan-bahan. Dunia persabunan. Dari bahan baku, proses pertamanya kemana biasanya? Biasanya dari bahan baku, kemudian dibawa ke tempat produksi ke sana. Nah ini tempat produksinya di tangki ini. Ini pencampuran ya, pengadukan. Pencampuran semua bahan baku nanti masukin ke dalam tangki ini. Ada beberapa bahan baku kan, ada 10 item ya, masukin gitu ya, dengan takaran formulasi yang udah ditentukan. Baru di mixer di sini. Diaduknya di sini ya? Iya, di mesin ini. Keluar-keluar udah jadi barang jadi? Nah, keluar-keluar nanti sudah jadi produk jadi. Tinggal langsung mesin packing. Pencet gitu ya. Filling? Masuk filling ya, mesin filling. Oh, jadinya seperti ini nih ya? Nantinya seperti ini. Oke. Ini warna hijau apa nih? Produk apa nih? Ini sabun cuci piring, Pak. Sabun cuci piring, warnanya hijau. Cuci piring, ya. Oke, jadi dari bahan baku
masukin semua ke sini, dicampur, diaduk, kemudian keluar langsung barang jadi, langsung di filling ke Drigen. Nah, setelah Drigen, udah jadi nih barang siap jual nih berarti. Udah siap. Tinggal ini ya, stikerisasi ya? Iya, labelisasi, label ya. Label. Tapi dari habis di tangki ini biasanya nunggu 1 malam, Pak. Oh, karena jadi ada foam begitu busa. diaduk, diamin dulu 1 malam. Diamin dulu nih di tangki itu biasanya setengah hari lah biasanya baru bisa bening. Sabunnya habis bening gitu baru bisa filling. Ini kalau mati lampu misalkan mesin ini nggak bisa nyala gimana? Masih bisa metode manual? Kita masih bisa. Ada alternatif metode lain? Manual itu aja manual tuh kayak gitu tuh. Oh, itu manual. Itu pengisian kalau manual skala ya? kecil bikinnya di sana aja di drum. Oh, kalau skala kecil di drum. Kalau skala besar Bisa manual. lanjut. Ini apa nih? Mesin pengaduk juga? Ini mesin mixer juga biasanya. Mixer. Buat ini skala ya. kecil ini, Pak. Oh, untuk skala kecil di sini, Ya, skala kecil besar di situ. Skala besar 1000 liter di sana. Oke. Ini sabun cuci piring di Pano. Kualitas apa nih? Kualitas bisnis. Waduh, aromanya wangi melon. Segar. Seger. Wah, ini lihat ya. Kualitas adalah prioritas. Ini produknya ada sabun cuci piring, deterjen cair, terus karbol sere, pelicin pewangi, semir ban, semua cairan sabun kita produksi. Betul. Nah, kalau kemasan sih sebenarnya custom. Ini area apa sebelah sana? Sebelah sana area kemasan. Boleh lihat? Drigen. Boleh silakan. Area kemasan Drigen. Drigen ini ya, Drigen bekas ya. Maksudnya setelah ditumpahin, dilempar ke sini. Atau ini buat ini produk? untuk kemasan besar, kemasan 20 liter. Ini kemasan kecil. Nah, ini kemasan yang 5 liter di sini. Oke, sama ya. Ini area Drigen semua ya. Kemasannya ada 5 liter, 20, 30, bisa juga dreman. Wah, besar juga ya areanya ya. Drigen, lanjut. Ini kemasan. Ini juga sama, Drigen, pengemasan. Tapi selain ini katanya ada gudang lain ya? Ada. Untuk kemasan-kemasan ada satu tempat lagi. Kemasan ada di klaster. Jadi ini hanya sebagian kecil dari stok kemasan yang disiapkan. Karena ada gudang khusus untuk kemasan Drigen. Ini area apa nih? Ini area packing. Pengiriman. Untuk pengiriman luar kecil. Kota. Oh, pengiriman luar kota. Ke Pontianak, ke Batam gitu. Kita packing dulu pakai dus ini. Di dus. Kemudian pakai mesin packing ini. Wih, sampai ada mesin packingnya ya. Baru kita kirim ke ekspedisi barang. Biasanya pakai itu nggak? Kayu gitu, Pak? Palet nggak perlu sih kalau nggak perlu. Nggak perlu ya. Karena kalau pakai palet itu biayanya biasanya lebih besar lagi. Jadi udah ada ininya ya, langganan yang standar. Oh, ini stikerisasi ya. Ini label. Terus habis dari sini kemudian barang diangkut ke produk jadi untuk stok karena kita nggak pernah stok, Pak Novan. Oh, biasanya jadi by order. Kirim. Selalu produksi tiap hari, jadi barang keluar gitu. Jadi stok nggak begitu banyak ya, karena barang muter terus ya. Iya. Ini salah satu ini aja lah ya. Stok cadangan ya. Iya. Ini sabun cuci piring, deterjen cair. Iki lagi label apa itu? Hand soap ya? Hand soap. Gitu. Sip. Dari sini kemudian baru nanti pengangkutan. Ke angkutan. Sudah berangkat mungkin ya mobil. Sudah berangkat tadi biasanya jam 10. Oh, jam 10 sudah berangkat. Nah, ini menarik ini ya. Jadi bisnis yang layak untuk kita ajak kerjasama. Jadi kalau teman-teman mungkin mau pingin bisnis sabun tapi nggak punya modal, nggak punya pengalaman, nggak punya kemampuan untuk memulai sendiri, maka salah satu alternatifnya adalah bermitra dengan usaha yang sudah berjalan cukup lama. Contohnya Biglin ini udah 16 tahun ya, udah pengalaman. Ada nggak mungkin Pak Heri, orang-orang yang ingin memulai usaha sabun, dia pengen produksi sendiri nih dari rumahnya, bisa nggak bermitra dengan Biglin? Bisa, karena kita ada produk bibit ya. Oke, bisa ya. Kita stop dulu. Bisa. Bagaimana metodenya, bagaimana caranya, gimana kalau ini obrolannya kan mulai serius nih Pak Heri. Karena banyak banget teman-teman yang lagi mencari ide bisnis ya. Pengen bisnis yang produknya banyak orang yang pakai, repeat ordernya tinggi, ini saya kira termasuk sabun kan? Sabun, ya. Bagaimana detailnya? Gimana kalau kita sambil duduk aja? Oh, siap. Ya kan, karena namanya juga umur beliau sudah tidak terlalu muda lagi. Sambil ngopi. Ngopinya rasa lemon ya kan ya. Kita duduk di dalam. Nah.